Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang saya sayangi, hari ini kita kembali masuk di kelas fikih munakahat. Setelah minggu yang lalu saya tidak bisa masuk, dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, kita kembali masuk dalam perkuliahan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya informasikan ya, untuk perkuliahan kita hari ini dan mungkin untuk seterusnya ya, sampai nanti selesai, itu kemungkinan besar kita tidak bisa lagi melaksanakan perkuliahan secara langsung melalui Zoom meeting. Mengingat saya mengalami kendala teknis dalam akun Zoom meeting saya, sehingga menyebabkan saya tidak bisa mengakses akun saya dan akhirnya saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung. Padahal kita masih ada 3 pertemuan lagi ya sebelum nanti kita UAS. 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah, karena kendala inilah maka akhirnya saya putuskan untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya saya tidak bisa lagi melaksanakan secara langsung atau live Zoom meeting. Dan sebagai gantinya, saya akan mengirimkan video perkuliahan seperti yang hari ini saya buat ya. Itu dengan terpaksa saya ganti dengan ini. Tapi mudah-mudahan saya berharap dan kita juga berharap mudah-mudahan semangatnya tetap sama. Semangatnya tetap sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah kita lalui. Insya Allah sama, semangatnya sama, konteksnya sama, dan semuanya sama, tidak ada perbedaan. Secara material dan non-material sama. Jadi itu ya, sekedar informasi dari saya. Dan minggu depan, seperti biasa, saya akan kirimkan video untuk materi berikutnya. Oke, baik. Itu pengumuman dari saya sebagai pengantar pada pertemuan kali ini. Dan berikutnya, kita akan bahas materi. Saya tampilkan dulu RPS-nya. Oke, ini dia. Nah, ini dia ya. Seperti janji saya minggu lalu, untuk kali ini ada 2 materi sekaligus, yaitu materi pertemuan 12 dan 13 saya jadikan satu. Untuk materi 12 itu tentang talak. Dan materi ke-13 atau materi pertemuan 13 itu tentang hulu. Tentang hulu. Ya. Talak dan hulu. Ini akan saya jadikan 2 materi. Saya akan jadikan 1 materi sekaligus. 1 pembahasan sekaligus pada hari ini. Dan
perlu saya ingatkan juga untuk materi talak itu di bahan apa di pengalaman belajarnya itu ada penugasan seperti ini. Dan itu artinya untuk materi 12 atau materi pertemuan 12 itu saya akan buatkan tugas. Nah, apa tugasnya akan saya jelaskan nanti. Oke, kita langsung masuk ke materi ke-12. Nah, untuk materi 12 saya sudah siapkan tugas. Jadi tidak ada materi yang saya sampaikan, tetapi materinya saya konversi menjadi tugas. Ya. Dan materi yang saya sampaikan itu ada di dalam tugas. Oke, baik, sebentar. Sebenarnya saya begini ya. Saya sebenarnya saya sudah siapkan modul saya untuk modul tugas. Untuk modul materi ya. Untuk modul materi. Sebenarnya sudah ada di sini. Tapi karena ini saya jadikan tugas, maka modulnya saya pending untuk diupload tidak pada hari ini. Ya, saya sudah siapkan sebenarnya. Saya tampilkan dulu ya. Ini dia. Ini modulnya ada sudah. Ini ya. Sudah ada. Tetapi karena ini ada tugas untuk materi talak, maka upload modul saya tentang talak ini akan baru saya upload minggu depan. Ketika tugas sudah selesai dikumpulkan. Jadi nanti kalian bertugas untuk menerjemahkan. Dan sebenarnya sudah saya terjemahkan di sini, tapi sekali lagi saya tidak tampilkan untuk saat ini karena saya minta kalian terjemahkan dulu materi ini. Jadi belum saya tampilkan. Baru akan saya munculkan nanti setelah selesai tugasnya. Itu kapan? Ya, minggu depan. Tanggal 8 Desember 2021. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tugasnya. Seperti apa tugasnya? Nih, saya tampilkan dulu ya. Tugasnya. Nah, ini dia ya. Tugas 7, terjemah materi talak. Nah, yang kalian terjemahkan itu adalah kitab Wahbah Az-Zuhaili juz 7. Juz 7 ya. Kita terjemahkan di bagian materi tentang talak. Yang pertama, pengertian talak. Ada di halaman 356. Kemudian rukun dan yang kedua rukun dan syarat talak. Untuk rukun talak ada di halaman 361 dan 362. Kemudian syarat rukun 1 itu ada di halaman 364. Syarat rukun 2 al-qasdu ada di halaman 368, 369. Kemudian syarat rukun yang ketiga mahalut talak ada di halaman 370. Kemudian yang ketiga hukum talak ada di halaman 362 sampai 363. Dan keempat macam-macam talak ada di halaman 425 dan halaman 432. Nah, itu yang kalian terjemahkan. Jadi kemudian nanti kalian kerjakan petunjuknya begini ya. Dikerjakan secara individual. Tuh, perhatikan. Tidak boleh bekerja sama, tidak boleh berkelompok. Harus dikerjakan masing-masing kalian. Karena ini sifatnya individual. Lalu yang kedua, ini yang penting. Kalian tulis terjemahnya di kertas folio bergaris. Di kertas folio bergaris. Seperti apa? Ya, seperti begini ya. Oke, saya tampilkan dulu contohnya ya. Saya akan tampilkan dulu contohnya. Contoh apa? Contoh folio bergarisnya atau contoh
Sebentar, atau tidak, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu untuk penjelasan tugasnya. Oke. Nah, nanti kalian tulis di kertas folio bergaris yang ukurannya akan saya tentukan nanti. Kemudian setelah dikerjakan, maka kalian bisa foto tugas kalian itu atau di-scan. Ingat ya, difoto atau di-scan. Tapi perhatikan kalau memilih untuk difoto, awas jangan sampai kamera yang kalian gunakan kualitas gambarnya rendah, karena akan berpengaruh kepada kemampuan saya membaca. Kalau kualitasnya rendah, maka kualitas fotonya juga jelek. Maka saya akan susah membacanya. Kalau susah membacanya, pasti saya kurangi nilainya. Itu kalau konsekuensinya jika menggunakan kamera. Usahakan kameranya jangan yang PGA, jelek banget itu. Pilih yang kualitas 13 megapiksel ke atas. Atau 8 lah. 8 megapiksel. Itu mendingan. Atau kalau tidak difoto, kalian bisa gunakan scan, mesin scanner. Ya, itu pasti besar karena kualitas scannernya pasti tidak kecil, tidak rendah hasil scanningnya. Jadi ya pilihan kedua ya kalau tidak difoto ya di scan. Dan usahakan scan-nya pasti yang bagus. Tidak mungkin ada scan yang tidak bagus, yang kualitasnya jelek, tidak ada. Nah itu dia. Dan kemudian silakan kalian gunakan filenya, bisa langsung JPEG-nya dikirim ke saya, atau kalian konversi ke PDF, boleh. Sehingga nanti saya bisa melihat dengan baik. Terserah. Nanti akan saya berikan, saya tampilkan contoh tugas yang ditulis dengan kertas folio bergaris. Ingat, ditulis bukan diketik. Ya. Pak, capek Pak. Ya, itu konsekuensi dari serius tidaknya kalian belajar. Ingat ya, ketika kalian mengerjakan tugas itu, ya jangan cuma ditulis, tapi pahami artinya. Jadi kalian kan menerjemahkan. Ketika kalian melakukan proses penerjemahan, ya kalian hayati juga apa yang diterjemahkan. Dan kemudian kalian tulis. Nah, ketika kalian tulis, kalian pasti bisa paham. Oh, maksudnya itu begini, rukun talak itu begini, syarat talak itu begini, hukum talak itu begini, pengertian talak itu begini, macam-macam talak itu begitu. Kan pasti bisa dipahami. Nah, itu maksud saya kenapa ada tugas seperti ini. Nah, kemudian batas akhir pengumpulan tugas itu besok hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 8 pagi. Ya, untuk hash A, B ataupun C yang saya ampu mata kuliah fikih munakahat itu batas akhirnya hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 08.00. Dan yang terakhir, diingat, jika misalnya waktunya sudah habis, Rabu tanggal 8, pukul 8, sudah lewat, maka nanti kalian tidak bisa mengumpulkan lagi. Dan saya tolak pengumpulan di luar jam dan tanggal yang sudah ditentukan. Berarti tidak disiplin itu mahasiswanya. Kaliannya tidak disiplin itu. Harus belajar dari kedisiplinan. Jadi bukan cuma sekedar tugas ya, tapi ada disiplin waktu. Ya. Nah itu dia ya, berkaitan dengan tugas yang perlu kalian kerjakan. Oke, sekarang saya akan tampilkan contoh tugas yang sudah pernah saya buat, yang pernah mahasiswa buat, yang pernah saya berikan tugas kepada mereka. Ini contoh saja ya, hanya sekedar contoh. Oke, sebentar. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini saya akan tampilkan contoh file yang dikumpulkan oleh mahasiswa ya. Nah, ini dia ya. Jadi kertasnya folio bergaris. Jadi jangan yang kecil, tapi yang lebar, ukuran folio, tapi yang bergaris. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya, dikumpulkan dan di scan atau di foto. Ini kan di foto ini. Foto ya. Buat seperti ini ada berapa halaman? Ada 5 halaman foto sama dia. Seperti itu contohnya. Dan dikumpulkan langsung ke Google Classroom. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang saya langsung buatkan. Sebenarnya kalian sudah bisa langsung bergerak dengan hanya kalian baca perintah yang tadi saya jelaskan. Ada di halaman 356 misalnya, ada di halaman 361, halaman 364. Sebenarnya kalian bisa cari sendiri. Tapi untuk lebih memudahkan, saya sudah siapkan file nanti akan saya berikan di Google Classroom. File berupa tugasnya. Ini sudah lengkap ini. Jadi kalian tidak perlu untuk mencari lagi di kitabnya, tinggal kalian buka saja file ini. Yang nanti akan saya sertakan di dalam tugas 7 atau tugas terakhir dalam mata kuliah kita kali ini. Ya, di halaman 356 ini pengertian talak. Ini dia. Pengertian talak. Makna tolak atau laku lukatan halul qayyidi wal itlaqu. Halul qayyidi wal itlaqu. Faminhu naqatun talikun. Hai mursalatun bila qayyidin. Wa asirun mutlaqun. Asirun mutlaqun. Dan seterusnya. Kemudian ini di halaman 361, 362 rukun talak. Itu sudah saya jadikan satu. Sebenarnya ini bukan halamannya begini, tapi karena saya pangkas jadi satu. Jadikan satu. Kemudian halaman 364 nih, syarat rukun 1. Nah, perlu saya ingatkan ya, sebenarnya syarat rukun itu ada 5. Tapi karena saya lihat pertimbangannya karena waktu dan terlalu panjang, jadi hanya 3 yang saya kasih tugas untuk menerjemahkan. Rukun 1 yaitu tentang mutollikun, rukun 2 halaman 368 369 yaitu al-qasdu, dan rukun 3 halaman 370 yaitu mahallut tolak auman yaqa'u alaihi tolak. Kemudian hukum talak itu ada di halaman 362 dan 363. Kemudian halaman macam-macam talak itu di halaman 425 dan 432. Sudah saya jadikan satu file sehingga memudahkan kalian dalam menerjemahkan. Dan ingat, sambil kalian terjemahkan, kalian pahami juga maksud kalimat-kalimatnya. Jadi jangan cuma sekedar menerjemahkan, tapi dihayati. Dan nanti pasti dari materi ini akan keluar soal UAS. Jadi nanti ada pertanyaan, apa hukum talak? Nah, kalian lihat di sini nanti hukum talak itu bagaimana. Hukum talak itu bagaimana? Nah, ini. Ada hukum talak di sini semuanya. Yang sunnah bagaimana? Yang makruh bagaimana? Yang wajib bagaimana? Yang haram? Yang apa tadi? Ya, yang haram. Ya. Ini seperti itu. Oke, baik. Nah, itulah tugas untuk materi talak. Saya sengaja tidak menjelaskan materinya. Dan nanti modul saya tadi yang tolak akan saya rilis, akan saya upload minggu depan. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas 7 ini. Jadi saya pending dulu untuk modul saya. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke materi yang ke berapa tadi? Yang ke-11 ya. Materi ke-11 yaitu tentang hulu. Akan saya jelaskan.
Ini saya tampilkan dulu materinya, modul saya. Nah, ini dia. Oke, baik. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya tampilkan lagi modulnya. Oke, baik. Materi kita hulu kali ini ada 3 bahan kajian yang akan kita pelajari. Pertama, menjelaskan pengertian hulu. Kemudian yang kedua, hukum hulu. Dan yang ketiga, hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Apa pengertian hulu? Hulu secara bahasa itu artinya melepas atau menghilangkan. Secara bahasa melepas atau menghilangkan. Sedangkan secara istilah itu berbeda pandangan di antara para ulama. Misalnya Hanafiyah mengatakan hulu adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri. Ya, istri dulu dapat apa maharnya, kemudian dia kembalikan kembali kepada suami. Jadi karena si istri telah mengembalikan mahar yang telah diberikan, maka setelah itu jatuhlah hulu atau putusnya pernikahan dia dengan si suami. Dan kalimat yang digunakan adalah hulu, lafadznya lafadz hulu, ikhtala'tu zaujati. Saya menghulu istri saya, kata suami. Kesepakatan dengan si istri untuk melaksanakan hulu. Nah, dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Sedangkan mazhab Malikiyah mengatakan hulu adalah talak dengan iwat. Hulu sebenarnya talak, tapi ada tambahan iwat atau tebusan. Tebusan. Kalimatnya tapi hulu. Itu Malikiyah ya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan hulu adalah perpisahan antara suami istri dengan iwat atau dengan tebusan. Dipakai tebusan. Dengan lafadz yang digunakan adalah talak atau hulu. Sedangkan Hanabilah mengatakan hulu adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan iwat yang diambil dari istri atau dari orang lain selain istri dengan lafadz khusus. Lafadznya khusus, ya maksudnya dengan lafadz hulu. Nah itu mazhab Hanabilah. Nah inilah istilah-istilah yang digunakan oleh para mazhab, para imam mazhab ketika merumuskan apa itu hulu. Nah berikutnya lafadz hulu. Tadi ada yang mengatakan lafadz hulu dengan lafadz hulu. Nah seperti apa lafadz hulu? Nah ulama berpandangan berbeda. Menurut Hanafiyah hulu itu ada 5 lafadz. Pertama al-khulu'u, al-mubara'ah atau pembebasan, at-tolak atau tolak, al-mufaraqah berpisah, asyira atau jual beli. Jadi jual beli kok bisa? Ya karena si suami menerima pembayaran dari istri untuk melepaskan pernikahan mereka. Saya bayar kamu nih, ya saya terima bayarannya kan. Itu kan jual beli. Itu Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah ada 4. Pertama al-khulu'u, al-mubara'ah, as-sulhu berdamai. Al-fidyah atau al-mufadah, tebusan. Mufadah, tebusan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah lafadz hulu itu lafadz talak. Kalimatnya lafadz talak, tolak tuh, tolak, tolak. Yang terang-terangan.
atau sindiran dengan disertai niat kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi disindir. Misalnya kayak, dah, kamu bebas lah, sudah terikat lagi dengan aku, lepas. Atau misalnya suami mengatakan, saya haram sama kamu. Itu hulu sebenarnya. Jadi kalimatnya bisa dengan sindiran atau yang terang-terang. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan lafaz hulu yang bersifat terang-terangan menurut Syafi'iyah itu lafaz hulu atau al-mufadah. Hulu dan mufadah. Sedangkan Hanabilah maksudnya terang-terangan itu lafaz hulu, al-mufadah dan fasah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dalam pendapat yang paling sahih, yang bersifat sindiran itu adalah seperti lafaz fasah. Nah, fasah itu kalau tadi Hanabilah mengatakan itu terang-terangan, tapi kalau Syafi'iyah mengatakan itu sindiran fasah. Jadi itu ya, macam-macam lafaz talak, lafaz hulu yang digunakan dalam proses hulu. Nah, sekarang rukun hulu itu apa? Rukun hulu, perhatikan. Rukun hulu itu beda-beda. Tapi secara umum jumhur ulama sepakat. Ini selain Hanafiyah ya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun hulu itu ada 5. Pertama, orang yang menerima iwat atau al-qabil. Siapa itu? Orang yang membayar iwat atau si istri, maksudnya itu. Al-qabil itu berarti si istri. Yang kedua, orang yang menjawab. Al-mujib. Siapa ya? Suami. Yang ketiga apa? Iwat. Rukun hulu iwat. Apa itu? Yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai hulu. Tebusannya berapa? Nah, itu hulu. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, barang yang diiwatkan. Al-mu'awwad, al-mu'awwad. Apa itu? Yaitu hak mencumbui istri atau kemaluan istri. Dan yang kelima itu sirat atau ucapan hulu. Itu rukun dari hulu. Al-qabil, al-mujib, al-iwat, al-mu'awwad, dan sirat. Nah, berikutnya adalah syarat hulu. Syarat hulu di sini itu ada 3. Ada 3 macam. Pertama, ahliyatu zauji li'iqa'id talaq. Li'iqa'id talaq. Atau ahliyatu zauji, kemampuan suami untuk li'iqa'id talaq. Untuk menjatuhkan talak. Jadi syarat yang harus diperhatikan dalam hulu itu adalah suami harus punya kemampuan untuk menjatuhkan talak. Artinya suami itu harus balik, akil berakal dan balik, sudah mencapai umur mukallaf. Kemudian mampu berbuat secara tindakan, sudah akil balik. Tahu ini adalah sebuah keputusan untuk mencerai atau mengakhiri perkawinan dengan istrinya. Dan menurut Hanabilah, talak itu boleh dilakukan oleh suami yang mengerti dan memahami apa itu talak. Wajazal Hanabilatu ayyakuna mumayyizan ya'qiluhu. Mumayyiz. Bukan sekedar akil balik, tapi mumayyiz. Mengerti, oh saya lagi mentalak istri, saya lagi menceraikan istri ini. Tahu dia itu. Dan sudah tentu tahu konsekuensinya. Artinya, fakullu man la yasihu talaquhu la yasihu khal'uhu.
Setiap orang yang tidak sah talaknya, la yasihu khal'uhu, maka tidak sah juga hulunya. Jadi dalam talak itu ada ketentuan sah tidaknya seorang menjatuhkan talak. Maka itu sama juga syaratnya dengan hulu. Hulu itu begitu, sesuai dengan apa yang diberlakukan dalam talak. Seperti apa? Kasobi, seperti anak kecil. Wal majnuni, dan orang gila. Wal maktuhi, atau orang idiot. Waman ikhtalla aqluhu, dan orang yang terganggu akal pikirannya atau mentalnya, lima rodin, karena sakit, au kibari sinin, atau sudah berusia lanjut atau sudah berumur. Jadi itu ya, jadi suami harus punya kemampuan untuk menjatuhkan talak, mampu dan memahami konsekuensi dari sebuah penjatuhan talak atau hulu. Itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua, syarat hulu. Istri atau qaul zaujati mahalla khul'i wa qabilatahu mimman aqada 'alaiha aqdu zawajin sahihin. Aqdu zawajin sahihun. Yang kedua adalah istri adalah objek hulu dan perempuan yang memiliki posisi yang sama dengannya. Dan dipastikan syarat hulu adalah istrinya benar-benar istrinya, bukan perempuan lain. Harus ada objek hulunya di sini. Jadi kalau suami tidak punya istri, kemudian dia berniat menghulu istrinya, ya tidak bisa. Karena objeknya tidak jelas. Dan dia benar-benar perempuan yang statusnya itu apa namanya, tidak terikat, misalnya budak. Dia bukan budak, dia bebas untuk melakukan sebuah tindakan hukum. Termasuk juga dia ada perempuan yang boleh atau bisa sawa'un akanat madkhulan, bisa didukhul, bisa dijima, bisa dilakukan hubungan seksual dengan dia. Pernah melakukannya. Dan dia adalah perempuan yang apa namanya? Bisa ditalak raj'i selama itu masih dalam masa iddah. Jadi itu istri ya. Jadi istri yang dihulu, bukan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayyakuna badlal khul'i mimma yasluhu ayyakuna mahron. Jadi pengganti khulu adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Jadi khulunya itu harus setara dengan mahar. Atau jenisnya sama dengan jenis mahar. Syarat mahar itu kan salah satunya adalah harus suci. Maka iwatnya pun juga harus suci. Tidak boleh harus barang najis, tidak boleh barang gosok, tidak boleh barang najis atau barang yang diharamkan oleh Islam. Tidak boleh. Kalau misalnya terjadi iwatnya itu adalah barang-barang haram, maka iwatnya bisa rusak. Iwatnya bisa rusak. Kalau misalnya rusak bagaimana? Tanya itu. Jika rusak, maka
Misalnya mazhab Syafi'i menyebutkan, jika si suami melakukan khulu dengan sesuatu yang tidak ketahuan atau yang haram, maka istri menjadi tertalak bain dari suami dengan iwat mahar misil. Nah, iwatnya iwat mahar misil. Karena iwat yang sebelumnya rusak. Diganti dengan iwat mahar misil. Apa? Yang setara dengan iwat sebelumnya. Kira-kira apa? Nah, disesuaikan. Dikonversi sesuai dengan nilai harga dari barang yang tadi. Atau barang lain yang dulu pernah menjadi mahar. Ya. Nah, itulah. Jadi ketentuan dalam menentukan iwat itu sesuai dengan apa yang pernah diberikan oleh suami sebagai mahar. Itu syaratnya. Yang ketiga. Nah, itulah syarat-syarat khulu. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum khulu. Bagaimana hukum khulu? Hukum khulu itu disunahkan bagi suami untuk memberikan jawaban bagi khulu yang diminta oleh istri. Jadi harus disunahkan menjawab mau menerima atau tidak. Nabi bertanya waktu itu kepada Sabit bin Qais mengenai sikapnya dia ketika melihat istrinya itu sudah ada betah lagi menjadi istrinya dia. Atau rudina alai adi kotahu. Apa kamu mau Apakah kamu mau menerima mahar yang pernah kau berikan kepada, atau ketika Nabi bertanya kepada istrinya Sabit, apakah kamu mau mengembalikan mahar berupa kebun yang pernah diberikan Sabit kepada kamu? Istrinya menjawab iya. Maka kata Nabi, akbilil hadi kota. Terimalah Sabit kebun yang pernah kamu berikan kepada dia sebagai mahar. Maka di situ disunahkan bagi suami untuk menjawab permintaan istri, apakah bersedia atau bagaimana. Nah, kecuali jika suami memiliki rasa kecenderungan dan rasa cinta kepada istri, maka sunnahnya istri bersabar untuk tidak menebus dirinya. Ya sudah, disabarkan saja. Itu hukumnya. Sunnah pertama menjawab, dan kemudian sunnah kedua bagi istri, ya sudah bersabar. Nah, makruh hukumnya khulu bagi istri dengan lurusnya kondisi perkawinan. Artinya apa? Hidup rumah tangga mereka adem ayem, tidak ada konflik. Istri, ya, suami selalu mengalah, tapi istri tetap ngotot tanpa ada alasan yang jelas. Maka itu makruh hukum khulunya. Karena tidak ada apa-apa kok tiba-tiba minta cerai, menggugat cerai. Tidak bisa seperti itu. Dasarnya hadis Nabi. Ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Perempuan yang meminta talak tanpa ada alasan, maka hukumnya haram mencium bau surga. Itu kata Nabi. Nah, mazhab Hanabilah mengatakan khulu itu batil. Dan iwat ditolak dan ikatan perkawinan dalam kondisinya yang seperti semula dalam kondisi penghalangan wali atau pasangan untuk melakukan khulu. Jadi Hambali itu mengatakan khulu sebenarnya batal, tidak baik. Dan iwat harus ditolak jika misalnya ada paksaan untuk melaksanakan khulu. Ya tidak bagus, sudah benar itu, batal jika ada paksaan. Dari pihak manapun ya, misalnya dari wali mengatakan, memprovokasi istri, udah kamu tuh tidak cocok sama si suami kamu. Sudah saatnya kamu bertindak. Sudah, kamu cari calon suami lain. Cari suami lain. Kamu minta cerai gugat kepada si suami kamu. Khulu dia, minta khulu dia, bayar tebusannya. Seperti itu. Ada paksaan dari pihak lain, misalnya walinya. Nah, itu batil, tidak benar, tidak baik.
Nah, itu mazhab Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan khulu itu boleh dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang biasa terjadi pada istri. Ya, kalau misalnya istri sering mendapatkan perlakuan buruk dari suami, tapi suami tidak mau menceraikan, istri sudah berkali-kali mengalami, berulang-ulang terjadi, maka itu boleh khulu dilakukan oleh istri. Boleh istri mengajukan khulu ke pengadilan, boleh mengajukan cerai juga ke pengadilan. Karena mudarat yang dialami istri ketika menjadi istri dari orang ini. Tapi sebenarnya khulu ini sebenarnya makruh. Kenapa? Sebenarnya tidak baik mengajukan cerai gugat, melakukan khulu kepada suami. Apalagi istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak, tidak ada. Persoalannya adalah ini cuma makruh kalau memang dilakukan. Tapi kalau misalnya ada mudarat lain yang lebih besar akan datang, jika perkawinan itu dipertahankan, maka tidak masalah, boleh. Nah, sedangkan mazhab Maliki mensyaratkan khulu terjadi dengan kehendak dan keinginan istri untuk berpisah dengan suami dengan tanpa ada paksaan dan tindakan buruk dari suaminya. Kalau mazhab Maliki mengatakan tidak apa-apa, haknya sama antara suami dan istri, tidak ada yang dominan atas orang lain, atas yang lain. Jadi istri tidak masa dominan atas suami, tidak masa didominasi oleh istri suami. Maka dari itu istri pun punya hak untuk mengajukan khulu meskipun rumah tangga mereka adem ayem. Ini mazhab Maliki. Itu ya pandangan mazhab Maliki mengenai hukum dari khulu. Oke, sekarang kita lihat khulu dalam konsentrasi hukum positif di Indonesia. Kita lihat dalam KHI. KHI itu khulu itu ada beberapa yang tercantum pembicaraan mengenai khulu, istilah khulu. Kita lihat di pasal 1 huruf I. Di situ dijelaskan secara tegas bahwa khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Nah, jadi ya, itu permintaan istri. Dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suami. Jadi iwat. Jadi suami menerima uang atau menerima nominal nilai yang sama seperti yang pernah dia berikan dulu ketika perkawinan itu dilakukan. Mahar. Itu hulu ya. Kemudian di pasal 8 disebutkan, putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, hulu, atau putusan ta'liq talak. Jadi diakui bahwa hulu juga menjadi bagian dari penyebab putusnya perkawinan. Di pasal 119 disebutkan bicara tentang talak bain sugro. Talak bain sugro sebagaimana disebut pada ayat 1 adalah satu, talak yang terjadi qabla dukhul. Kedua, talak dengan tebusan atau huruf. Di talak tebus itu huruf. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Disebutkan ya di pasal 119. Nah, di pasal 148 disebutkan ini tahapannya ya. Tahapan dalam proses perceraian hulu atau perceraian, gugatan perceraian dengan jerat hulu yang harus dilakukan ketika ketika masuk ke ranah pengadilan. Ini tahapannya ya di pasal 148 disebutkan di situ. Tahapannya seperti apa? Misalnya istri pengajuan dulu, menyampaikan permohonannya ke pengadilan agama,
alasan-alasannya apa. Nah, kemudian nanti pengadilan agama selama-lamanya 1 bulan memanggil istri dan suami untuk didengarkan keterangan. Jadi pemanggilan saksi dan tergugat. Menghadirkan penggugat dan menghadirkan tergugat serta saksi-saksi. Nah, kemudian nanti di pengadilan tersebut pengadilan agama menjelaskan akibat khulunya apa, memberikan nasihat, memberikan pertimbangan kepada si penggugat atau si istri agar memikirkan baik-baik dampak dari gugatannya. Nah, setelah selesai, ya udah sepakat tetap dilangsungkan. Nah, baru dilihat, ditentukan besarnya iwat atau tebusan. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu ada ketentuan yang di pasal 148 dari KHI mengatur tentang hulu di pasal 148. Nah, sekarang ini perbedaan dan persamaan cerai gugat dan hulu. Kita lihat, cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jadi cerai gugat tuh sebenarnya perceraian itu ada 2 macam yang ada di pengadilan agama. Pertama cerai talak, kedua cerai gugat. Cerai talak itu ya dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat itu yang bersumber dari pengajuan gugatan oleh istri. Jadi kalau istri punya pengalaman buruk atas suami, dia merasa tidak puas dan merasa kecewa dengan pernikahannya, maka istri pun punya wewenang untuk mengajukan gugatan. Namanya cerai gugat. Sedangkan kalau si suami yang melakukan itu berarti namanya cerai talak. Nah, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Jadi ya, kalau cerai gugat itu dari pihak istri atau kuasa hukumnya atau wakilnya. Nah, pada prinsipnya cerai gugat itu sama dengan hulu. Sama dengan hulu yang ada dalam Islam. Yaitu permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dengan adanya iwat yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan lafaz hulu atau semakna dengan itu dari suami. Jadi ya pakai kalimat hulu. Sama sebenarnya antara hulu dan cerai gugat. Sama-sama permintaan istri untuk mengakhiri pernikahannya dengan suami. Tetapi ada yang dibedakan. KH itu beda cerai gugat dengan hulu. Perbedaannya kalau cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwat. Sedangkan hulu, uang iwat itu dijadikan dasar akan terjadinya hulu. Jadi ada perbedaan mendasar. Di pengadilan agama biasanya cerai gugat tidak disertakan dalam tidak menyertakan harus membayar iwat. Selama hasil pemeriksaan persidangan menyatakan suami bersalah, ya sudah diputuskan saja. Tanpa ada keharusan dari istri untuk membayar iwat. Paling tidak ya pengadilan tidak memberikan mut'ah. Karena apa? Si istri yang mengajukan gugat cerai. Itu biasanya. Yang terjadi seperti itu. Kadang seperti itu. Tapi ya kadang pula ada majelis hakim yang mewajibkan suami memberikan ganti rugi. Tapi tidak semuanya majelis hakim melakukan itu. Maka dari itu saya sebutkan perbedaan antara cerai gugat dengan hulu terletak pada ada tidaknya iwat atau tebusan yang diberikan. Nah, itulah hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Ada yang mengatakan sama dengan cerai gugat, tetapi di sisi lain ada juga yang tidak menyamakan. Baik, nah itulah materi saya untuk kali ini mengenai hulu. Nah, silakan jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, bisa kalian layangkan pertanyaannya di kolom komentar dari video ini. Baik, saya kira cukup materi kita pada hari ini.
Terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.